Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah pemirsa, pagi hari ini kembali kita ketemu lagi di acara kesayangan kita. Barakallah, hidup semakin berkah. Amin. Kita akan membahas tema tentang hawa nafsu bagaikan musuh bersama Ustadz Solmed, dan tentunya di tempat yang sangat indah, White Palace di Cikretek, Bogor. Kenapa namanya White Palace? Karena kebetulan memang ini nuansanya putih. Putih melati. Alibaba. Merah-merah delima. Pinocchio. Siapa yang baik hati? Dia. Cinderella. Pasti disayang Mama dan Dede. Mama Dede dong. Bisa aja. Oke, pagi hari ini kita akan membahas temanya apa, Ustaz? Temanya nafsu bagaikan musuh. Hawa nafsu bagaikan musuh. Ya, itu yang saya tangkap tadi. Iya, hawa nafsu bagaikan musuh. Kan kita juga kemarin, ya beberapa waktu yang lalu kita mendengar berita yang kurang mengenakan. Ada oknum dokter yang melecehkan pasiennya, atau ada bahkan melecehkan keluarga pasien. Ya, kalau ini seperti ini karena hawa nafsu atau memang ada kelainan atau gimana ya? Nafsu syahwat yang tidak bisa dibendung atau gimana, Ustaz? Nafsu ini kan instrumen yang memang disiapkan oleh Allah ya. Ya. Dia tidak ada pada malaikat, dia tidak ada pada jin sekalipun. Tapi dia ada pada manusia. Ya. Dan nafsu ini terbagi sekurang-kurangnya terbagi menjadi 3. Pertama, nafsu ammarah. Nafsu amarah. Innan nafsa la ammaratum bisu illa ma rahima rabbi. Nafsu itu pada prinsipnya cenderung selalu mengajak pada keburukan. Ya. Kecuali nafsu yang memang ya mendapatkan rahmat kasih sayang dari Allah. Artinya ada nih. Ya. Nafsu yang memang dapat rahmat kasih sayang dari Allah. Nah, kita bicara soal ammarah dulu. Apa itu nafsu ammarah? Nafsu yang condong dan terus mendorong orang untuk melakukan keburukan. Misalnya membunuh, memperkosa, kemudian tadi melecehkan, menghina. Pokoknya serangannya keluar. Merugikannya orang lain. Yang dihajar pihak tertentu. Apapun ceritanya. Ngambil, nyuri, korupsi, merusak, menghancurkan, melecehkan, memperkosa, dan lain sebagainya. Mabuk. Itu sesuatu yang lahir untuk merusak dari dalam keluar. Ya. Ada lagi nafsul lawamah. Nafsu lawamah. Ya. Ya. Wala uqsimu bin nafsil lawamah. Kata Allah, aku bersumpah dengan nafsu yang terbelenggu. Nafsu yang terbelenggu itu nggak keluar, tapi di dalam. Nafsu perasaan orang-orang yang kecewa, ya, frustasi, putus asa, tidak sabar, tidak bisa menikmati apa yang sebetulnya Allah sudah sajikan begitu indah. Orang mah ketawa, senyum, dia merengut, diajak jalan-jalan merengut, diajak pergi ke gunung merengut, diajak pergi ke pantai, nggak ada seneng-senengnya. Kekecewaan terus yang hadir di dalam kehidupannya. Ya. Sehingga tidak bisa melahirkan rasa sabar dan rasa syukur. Yang ada justru menimbulkan keputusasaan, kekecewaan yang menghancurkan dirinya ke dalam. Ya. Sehingga datanglah stres, depresi dan lain sebagainya. Ya. Nah, ada lagi nafsul mutmainnah. Ya. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Nah, nafsu mutmainnah ini adalah nafsu yang mendapatkan ridhonya Allah. Kita kalau nggak ada nafsu, sholat juga malas rasanya. Dorongannya apa? Pengen sorga. Oke. Pengen dapat nikmat. Pengen jauh dari neraka. Takut akan siksa. Itu dorongan. Jadi seseorang melakukan kebaikan itu karena ada nafsunya yang mendorong. Takut disiksa, berharap pahala dan surga, supaya anak bisa kenyang kita bekerja, supaya istri bahagia kita bekerja. Nah, itu nafsu.
yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala yang melahirkan kebaikan-kebaikan dari dorongan nafsu di dalam kita udah. Ya. Nah, jadi sekurang-kurangnya ada 3. Kalau syahwat ini masuk ke dalam si amarah Ya, tadi. nafsu tadi amarah. Dorongannya ingin merusak, menghancurkan. Ya. Ya, menghancurkan ya bukan hanya dirinya tapi pihak lain juga akhirnya dihancurkan oleh dia karena dorongannya begitu kuat. Nah, termasuk tadi kan oknum yang melecehkan, ya ini kan karena dorongannya nafsu tadi. Nafsu syahwat. Syahwat tadi. Ini ngomongin masalah tokek. Iya. Tokek adalah satu-satunya binatang yang dinamakan berdasarkan bunyinya. Tokek. Namanya jadi tokek. Embek. Ada embek tuh. Kambing namanya. Kambing. Iya. Embek. Ya. Iya. Guguk. Anjing. Meong. Kucing. Tokek. 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 Kenapa bisa gitu ya? Mungkin kita sudah kehabisan kata pada saat tokek ini lahir. Sehingga kita bingung memberi nama tokek ini apa. Iya. Tokek buntutnya buat apa? Ekornya tuh buat apa? Ekornya buat obat kata orang ada. Salah. Tahu dah. Buat dihitung. 1 ekor, 2 ekor, 3 ekor. Oke. Itu hanya intermezzo aja. Sapi juga. Iya. Itu intermezzo aja. Ini ada pertanyaan dari Instagram. Iya. Dari Purnomo Sigit. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kalau kita punya teman yang memiliki perilaku menyimpang, terus mau kita kasih tahu, takutnya menyinggung, mau diajak berobat atau konsultasi, dianya nggak mau, apa yang sebaiknya kita lakukan? Sebagai seorang teman nih Ustaz. Ya, kalau kita melihat teman kita berperilaku yang tidak baik, Iya. terlepas itu penyakit kejiwaan atau tidak, memberikan nasihat kan juga kebaikan dan Ya. kewajiban. Tawasau bil haq wa tawasau bis sabr kan itu juga kebaikan. Ya. Udah. Sehingga tidak perlu menyimpulkan, wah sakit jiwa nih. Wah ini kagak beres nih. Udah, ngelihat sesuatu yang tidak baik pada teman kita, kalau kita sayang, kita nasihatin. Tonton tayangan favoritmu mulai dari sinetron, film, hingga siaran olahraga dimanapun dan kapanpun. Semua ada di video. Yuk download aplikasi video sekarang.